apabila kalian hendak bangkit mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, tangan sampai ke siku, usap kepala kalian, cuci kaki kalian sampai mata kaki. Artinya berwudu jika kalian mau sholat. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya tidak perlu menyebutkan nomornya untuk meringkas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ini kan hadas kecil tadi. Buang air kecil, buang air besar, kentut. Ya itu kalau berhadas. Adapun junub, hadas besar juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 6 tadi terkait dengan wudu di awal dari hadas kecil. Adapun hadas besar kata Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub, maka bersucilah, yaitu mandilah. Ini ayat-ayat dan hadis menunjukkan bahwa syarat sah salat harus berwudu kalau hadas kecil. Kalau hadas besar, ya harus mandi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai hal yang disepakati oleh seluruh madhab yang merupakan syarat sahnya salat, masuknya waktu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah An-Nisa 103. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat terhadap orang-orang yang beriman itu ketentuan yang sudah ditentukan waktunya. Sudah ada waktunya. Dan di dalam syariat kita, waktu awal kewajiban sholat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pahami bersama. Dia kewajibannya itu disyariatkan di atas langit, bukan perantaraan Jibril, tapi langsung disyariatkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalan malamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan setelah kewajiban sholat itu diturunkan, Jibril diutus oleh Allah turun kepada Nabi kita, mengimani Nabi 2 hari berturut-turut di Baitullah, di Ka'bah. 2 hari berturut-turut. Dan hari pertama Jibril sholat di awal waktu. Di hari kedua, Jibril sholat mengimami Nabi di Ka'bah di akhir waktu. Di setiap kali sholat. Kemudian di hari kedua, Jibril berkata kepada Nabi kita, "Ya Muhammad, hada waktul anbiya'i min qablik. Al-waktu fima baina hadainil waqtain." Wahai Muhammad, inilah waktu para nabi sebelummu. Mereka beribadah kepada Allah. Dan waktu itu di antara 2 waktu. Inilah sholat. Di hari pertama, Jibril sholat, turun sholat duhur. Ketika matahari tergelincir sedikit di atas kepala, tergelincir ke arah mana? Ke arah barat, ke arah kiblat. Sehingga bayangan ada sedikit ke arah timur kalau kita. Karena kiblat kita timur dan barat kebetulan pas dengan matahari turun dan naik. Jadi lebih mudah melihat bayangan juga. Ketika matahari telah tergelincir, Jibril turun mengimami Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Iya. Disinilah disebutkan sebagai awal waktu duhur. Sebagai awal waktu duhur. Kemudian dia turun lagi. Mengimami Nabi sholat asar. Iya. Ketika bayangan segala sesuatu sama dengan ditambah zawal. Ditambah tadi bayangan yang sedikit. Maghrib hina wajabatis syams. Ketika matahari sudah hilang di atas permukaan laut. Isya lalu turun ketika cahaya matahari yang tadinya turun di maghrib menghasilkan warna orange atau warna jingga itu, yang warna kekuningan, itu hilang. Itu hilang. Dan turun di waktu subuh ketika terbit fajar. Fajar sodik. Fajar sodik. Ini di hari pertama. Ini boleh lakukan pada hari pertama. Besoknya turun di waktu sholat duhur. Tapi bukan matahari di atas kepala ketika zawal. Malah turun ketika bayangan kita semisal dengan kita. Kita tinggi misalnya bayangan 150, bayangan juga 150. Turun di situ waktu sholat. Pada waktu sholat asar, malah turun di saat bayangan kita 2 kali lipat dari tingginya kita. Tadinya hari pertama sholat duhur pada saat zawal, matahari tergelincir sedikit. Hari kedua malah saat bayangan sama, persis dengan kita di duhurnya. Tapi asarnya tadinya bayangan yang semisal ditambah zawal tadi, ditambah dengan bayangan sedikit yang di waktu lebih waktu duhur, malah di hari kedua ketika bayangan benda 2 kali lipat dari bendanya. 2 kali lipat dari bendanya. Kemudian turun di sholat maghrib, itu masih sama waktu kemarin. Sholat isya, dia turun di 1/3 malam pertama. Artinya lebih di akhir. Lebih di akhir waktunya. Sholat fajar, maka dikatakan sudah mulai terang. Di awal waktu, di kemarinnya, itu gelas, masih gelap. Cuman sudah terbit fajar. Tidak ada mengenal sampingnya. Tidak ada mengenal siapa di sampingnya. Itu di hari pertama. Di hari kedua, orang sudah melihat siapa di sampingnya. Sudah mulai terang. Sudah mulai terang. Inilah waktu. 2 hari begitu. Dan Jibril menutup dengan tadi. Di antara 2 tadi itu. Itulah waktu. Itulah waktu sholat. Duhur tadi. Saat matahari di atas kepala kita tergelincir sedikit. Ke barat. Awal duhur. Sampai kapan? Bayangan semisal. Artinya sampai masuk waktu asar. Waktu asar. Dari bayangan semisal. Sampai 2 kali lipat bayangan kita. Dan ini disebut dengan waktu pilihan. Disinilah antara waktu asar. Setelah itu waktu untuk sohib al-a'dar. Orang memiliki udur. Ketiduran. Matahari belum terbenam. Tapi bayangan sudah lebih dari 2 kali lipat. Itu boleh dia sholat asar. Dengan niat adaan. Menunaikan, bukan qadha. Bukan qadha. Karena waktunya sampai terbenam matahari. Itu waktu adaan. Atau perempuan yang baru suci dari haid. Suci dari haid sudah lewat bayangan 2 kali lipat. Tidak apa-apa. Kan dia punya udzur. Itu waktu darurat namanya. Itu waktu darurat.
Demikian pula ada orang igma, pingsan. Atau ada orang di operasi misalnya, diberikan obat bius, dan dia sadar sebelum matahari terbenam, bayangan sudah lewat dari 2 kali lipat. Tidak masalah, itu waktu darurat. Sementara waktu isya, waktu maghrib, tidak dibedakan. Jibril di 2 hari turun itu sama. Hari pertama dan hari kedua. Ini menunjukkan maghrib itu, kata para ulama, cuma 1 waktu. 1 waktu. Cuma 1 waktu ini tetap disyariatkan sholat 2 rakaat sebelumnya. Disunnahkan. Walaupun dia bukan rawatib. Jadi bukan berarti waktunya itu cuma 1, hanya cukup untuk 3 rakaat. Tidak sampai seperti itu. Lebih luas daripada itu. Karena Nabi mengatakan, Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Liman sya'a. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Bagi yang mau. Bagi yang mau. Iya. Dan boleh tetap salat sunnah setelah maghrib tentunya. Berarti ini kalau kita hitung 2 rakaat sebelumnya tambah 3 rakaat, bisa cukup 5 rakaat, kemudian tambah 2 rakaat, 7 rakaat. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau telah melakukan penelitian melihat matahari. Cahaya yang tadi itu, yang disebabkan oleh terbenamnya matahari di atas permukaan laut, cahaya menyebar di barat, itu akan hilang itu selama 30 menit setelah beliau teliti ternyata. Artinya, waktu yang boleh kita jalankan sholat maghrib itu adalah, itulah 30 menit. Dari terbenamnya matahari sampai hilangnya itu yang terang di ufuk barat. Iya, yang terang di ufuk barat. Karena dengan itu masuk waktu isya. Awal masuknya waktu isya adalah ketika itu cahaya hilang. Gelap di ufuk barat. Gelap di ufuk barat. Ini sudah awal waktu isya. Kemudian akhirnya boleh sampai sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam awal dari malam. Iya, sepertiga awal ya tinggal kita bagi jam 1 malam itu berapa, beda-beda. Setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun. Tergantung cepat dan lambatnya terbit fajar. Dan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Dan dihitung baru dibagi. Dihitung baru kita bagi. Dan itu waktu pilihan. Nabi bahkan pernah mengakhirkan di sahabat di Madinah. Sampai kata para sahabat, karena dulu tidak ada lampu, tidak ada cahaya yang menerangi, nama sibyan wan nisa, para anak-anak dan perempuan itu sudah tertidur. Dan orang-orang di masjid sudah jatuh-jatuh kepalanya, kata Anas. Maksudnya jatuh karena ngantuk. Karena ngantuk. Nabi keluar, qomat, dan mereka bangkit. Dan Nabi sebutkan di akhir hadis, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan akhirkan isya sampai sekarang. Nah, ini disebut dengan waktu pilihan. Ini disebut dengan waktu pilihan. Setelah itu sama tadi, waktu darurat sampai fajar. Sampai fajar. Adapun waktu fajar tadi, awal waktu terbitnya fajar dan akhir waktunya sampai terang. Matahari belum naik. Matahari belum naik, tapi sudah cahayanya. Karena namanya fajar itu, cahayanya itu adalah di ufuk timur, itu terpancar menyebar. Menyebar ke kiri dan ke kanan. Makin tinggi matahari, maka makin terang di ufuk timur. Di ufuk timur. Dan kalau mataharinya mendekati permukaan laut, maka akan muncul warna seperti saat terbenamnya juga tadi. Itu warna kuning atau bisa sampai ke merahan, sampai jingga seperti itu. Sampai dia berada di atas permukaan laut. Sampai dia kapan di atas permukaan laut? Bukan lagi waktu subuh. Bukan lagi waktu subuh. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat itu sudah ada waktunya. Ini
adalah dua syarat. Yang pertama, wudhu dan masuknya waktu. Kita sampaikan yang ketiga terakhir untuk pertemuan kali ini. Syarat sahnya sholat yang ketiga, menutup aurat. Ini juga disepakati oleh seluruh ulama madhab, tidak ada silang pendapat, bahwa seorang ketika dia sholat wajib menutup auratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaik kalian di setiap kali masuk ke masjid. Salat. Diperintahkan untuk memakai pakaian terbaik. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in kana wasi'an faltahib bih, wa in kana dayyiqan fattazir bih." Jika pakaian kalian itu luas, karena dulu banyak sahabat hanya punya satu pakaian. Bukan pakaian berjahit seperti kita sekarang ini. Mereka pakaiannya yang tidak berjahit. Yang seperti selimut. Iya. Kalau dia luas, berselimut dengannya. Jadi kita berselimut menutup dari bahu ke bawah. Kalau wa in kana dayyiqan, kalau sempit fattazir bih, maka bersarung saja dengan. Kalau memang sempit. Nah, di sini sekaligus saya akan menjelaskan aurat laki-laki dalam sholat. Aurat laki-laki dalam sholat itu dari pusar ke bawah. Artinya kalau kelihatan bahu, kelihatan dada. Yang penting ada sesuatu di atas pundak. Itu juga sunnahnya. Kata Nabi, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi syai'. Jangan salah seorang dari kalian sholat dengan menggunakan satu kain, satu pakaian yang tidak ada selembar kain pun menutup kedua pundaknya. Jadi kalau kita pakai bersarung, simpan sesuatu di pundaknya kalau ada sesuatu. Iya. Kalau yang orang umroh kan dia simpan ridaknya. Dia simpan itu selendangnya di atas begini. Jadi kalau kelihatan dada, kelihatan perut, tidak ada masalah. Yang penting di bawah sarung, di atas ada sesuatu. Ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Adapun perempuan, di dalam sholatnya, semuanya adalah auratnya kecuali wajah. Perempuan tidak boleh kelihatan apapun dari badannya ketika sholat, kecuali wajah. Wajah wajib dibuka. Kecuali ada orang misalnya lalu lalang yang bukan mahram, boleh ditutup. Itu karena itu. Kalau tidak ada, wajib wajahnya terbuka. Wajah itu tulang pipi ini dan tulang dagu, kemudian di tempat tumbuhnya rambut orang biasa. Ujung kiri kanannya ini tulang lembek telinga ini. Yang di depan lubang telinga ini ada tulang lembeknya. Itulah batasan wajah bagi perempuan. Kapan perempuan kelihatan ini di bawah dagu? Dalam sholat, batal sholatnya. Apalagi kelihatan leher. Batal sholatnya. Karena yang boleh kelihatan wajah saja. Dan dimaafkan telapak tangan, telapaknya ya, sama telapak kaki. Kalau punggung tangan atau punggung kaki, batal sholat. Batal sholat. Ini bagi perempuan. Kalau wajah wajib dia buka. Nggak boleh dia tutup wajahnya dalam sholat. Kecuali itu tadi. Ada orang, dia orang yang menutup seluruh badannya pakai cadar. Kemudian sholat, wajib dia buka wajahnya. Kecuali tidak ada hijab, maka dia tutup. Maka dia tutup wajahnya karena hal tersebut. Adapun yang lain dari badannya membatalkan sholat. Kalau kelihatan. Ini yang disepakati oleh ulama madhab rahimahumullahu ta'ala. Kita cukupkan dulu. Masih ada syarat sahnya. Cuman waktu nanti kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahualam. Syukur Ustaz. Baik, alhamdulillah. Demikian tadi Bapak Ibu yang berbahagia, kajian rutin yang telah diantarkan oleh Ustaz Abu Yusuf, yang mudah-mudahan dapat disampaikan dapat kita mengerti, dan tidak mungkin ada kesempatan sekitar 18 menit untuk diskusi. Mungkin dari saya sebagai pembuka Ustaz, pertama mungkin mewakili teman-teman jamaah. Pertanyaannya begini,
Apakah ada sholat sunnah sebelum maghrib selain tentunya sholat tahiyatul masjid? Ya. Baik. Tadi kami sudah isyaratkan itu hadis yang tadi saya sebutkan yang sebelum maghrib itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan 3 kali. Sallu qabla al-maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Itu sudah adzan. Karena kalau sebelum adzan nggak boleh salat kita. Saat matahari bertamu di ufuk barat tidak boleh kita salat. Kecuali salat yang memiliki sebab. Tahiyat masjid, wudu, itu namanya salat memiliki sebab. Setelah adzan, sebelum qomat, itu disunahkan salat 2 rakaat. Di hadits Bukhari Muslim. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib 3 kali. Seandainya belum tak tutup dengan ucapan liman sya'a, bagi yang mau, maka para ulama mengatakan wajib juga kita salat sunnah sebelum maghrib. Cuman Nabi bilang bagi yang mau. Inilah yang memalingkan dari wajib menjadi apa? Sunnah. Itu adab. Allah. Baik, terima kasih. Baik, kami informasikan bahwa pada pertemuan 2 pekan yang lalu ada orang pertanyaan dari teman-teman kita, teman-teman jamaah. Salah satunya mungkin dari jamaah awal. Dan untuk adik satu saja. Pertanyaannya begini, Ustaz. Bagaimana jika waktu sholat duhur telah tiba, namun ketika hendak menunaikannya ternyata halangan dalam kurung datang pulang? Apakah sholat duhur tersebut wajib diganti ketika sudah bersih? Baik, kalau pas masuk waktu, kemudian dia tidak undur, dia tidak akhirkan. Pas masuk waktu dia mau sholat, ada di masjid. Dia mau sholat, ternyata dapat haid, tidak qadha. Tidak perlu dia ganti. Adapun kalau misalnya adzan, dia sengaja akhirkan. Apakah karena dia mungkin masak atau ada kegiatannya, sehingga dia akhirkan duhurnya. Dia akhirkan waktu sholat duhurnya, kan dia kan tidak wajib ke masjid kalau perempuan. Pas dia mau sholat, dapat darah haid. Ini yang dibicarakan oleh ulama rahimahumullah. Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan tidak, karena kan dia memang boleh akhirkan. Dalam hal ini kita pilih yang paling hati-hati dari yang diperselisihkan tadi. Karena ada yang mengatakan tidak perlu qadha karena boleh diakhirkan. Ada yang mengatakan qadha karena diakhirkan dari awal waktu. Dari awal waktu. Untuk hati-hatinya kita qadha ketika suci. Untuk hati-hatinya. Tapi kalau tidak diqadha tidak ada masalah. Karena memang dia punya udzur dalam hal tersebut, dibolehkan untuk diakhirkan sholatnya. Wallahu. Syukur Ustaz, alhamdulillah. Jadi sebelum ke jamaah ada pertanyaan titipan lagi satu yang saya akan bacakan sebelum kita ke begini pertanyaan Ustaz. Jika imam rawat maksudnya, jika imam baca al-fatihahnya salah, bolehkah langsung meninggalkan sholat berjamaah dan pindah ke masjid lain? Baik, berkeras ya. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kita pindah masjid. Dan sholat kita tetap sah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, yusalluna bikum. Mereka sholat mengimami kalian. Itu para imam-imam itu. Sholat mengimami kalian. Fa'in asabu falakum. Kalau dia benar bacaannya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Jadi kalau dia benar, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Wa'in akhta. Kalau dia salah, falakum alaihi. Pahalanya tetap untuk kalian. Dan kesalahannya, dia dapat. Dia yang dapat. Salahnya. Jadi kita tetap sholat di situ. Tetap sholat di situ. Dan tidak boleh kita keluar. Ya, tidak boleh kita keluar membatalkan sholat. Kalau kita sudah mulai ya, kecuali memang dari rumah kita sudah pilih masjid. Asal kesana dari imamnya tidak benar. Itu tapi kalau kita sudah mulai sholat, tidak dilarang kita membatalkan amalan yang kita sudah mulai. Wallahualam.
Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, dari kesimpulannya tidak bisa meninggalkan sholat berjamaah karena imamnya salah baca Al-Fatihah. Begitu Ustaz ya? Benar. Ya, kita ke jamaah malam pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ustaz mengenai waktu Isra Ustaz. Waktu Isra itu di sini kan kita di masjid sudah ada waktunya Ustaz. Sekian Ustaz. Apakah zaman Nabi dulu waktu Isra itu bisa dijelaskan bagaimana waktu Isra itu? Baik. Waktu Isyraq itu kan disebut dengan waktu syuruk. Disebut dengan waktu syuruk. Syuruk artinya syarq. Di ufuk timur. Iya, di ufuk timur matahari naik. Matahari naik. Di zaman Nabi SAW, zaman sekarang ini kan kita meneliti kapan waktunya. Di zaman Nabi SAW disebutkan ketika matahari sudah di atas tombak. Tombak itu untuk orang berperang. Ketika kita tancapkan dan bulatan matahari sudah di atas ujung tombak itu sudah boleh sholat. Kenapa kita tetapkan di waktu itu? Karena ada larangan untuk sholat saat matahari pas naik. Pas suruknya, pas naiknya. Sehingga kita menunggu kata Nabi sampai seujung tombak. Nah, orang sekarang, mereka telitilah seujung tombak itu. Makanya mereka tetapkan waktu. Seperti waktu. Yang saya tambahkan mengenai masalah itu. Kita cenderung sekarang, Ustaz, mengikuti aplikasi. Begitu bunyi aplikasi, berarti baru terbit. Kayak begitu, Ustaz. Jadi belum naik satu tombak. Itu sudah kita syaratkan. Jadi aplikasi itu bunyi saat terbit, bukan naik. Berarti harus kita tunggu. Kira berapa menit dari anunya, Ustaz? Dari dari terbitnya itu. Karena semua mengikut saya begitu, Ustaz. Mengikut kepada terbitnya itu, Ustaz. Baik. Jadi intinya Pak adalah kalau itu adalah pas matahari terbit, waktunya wajib kita tunggu. Tidak ada menitnya, seujung tombak. Kalau sudah naik satu tombak, maka sudah boleh sholat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, mungkin yang dimaksud para jamaah kita ini, ya apakah yang menjadi hukum atau dasar saat terbit atau saat naiknya? Dan disimpulkan tadi oleh Ustaz bahwa saat naik. Jadi iya, sudah naik. Kemudian. Tapi, ya silakan. Disebutkan nama barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sholat Ustaz, kita membaca Al-Fatihah. Pada saat membaca iakan dulu, pada mula juga ada pada selain iakan stain. Pada mula meminta. Apakah kita bisa meminta dalam kita atau mengucapkan Di saat itu. Baik. Baik. Jadi Al-Fatihah itu doa. Al-Fatihah itu adalah sudah doa. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Kan jawab terus. Hambaku memuji. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan ini ya antaraku dan hambaku. Artinya ini hak Allah. Hak Allah. Setelahnya itu kan kita berdoa. Itu kita berdoa. Setelah kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah katakan wali abdi masal. Untuk hambaku apa yang dia minta. Makanya kita bilang amin. Cuman Bapak mungkin apakah boleh kita baca doa lain? Tidak boleh. Kalau kita mau meminta nanti disujud. Disujud Pak yang boleh. Kata Nabi aqrabu dalam hadits Abu Hurairah, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa sajid.
Paling dekat antara hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Faksiru fiha doa, perbanyak doa. Jadi kalau memang kita mau didoa, karena di sujud, kan itu sudah cukup. Sudah cukup. Wallahu a'lam. Itu asalnya. Semua dalam sholat itu harus berbahasa Arab. Karena sholat itu Pak ibadah khusus. Bacaan dan gerakannya harus sesuai dengan yang disebutkan oleh Nabi. Kalau memang kita tidak ada doa yang bisa kita baca di luar sholat, kan masih banyak waktu mustajabah yang lain. Seperti itu. Quran saja nih Pak, yang boleh dibaca di sholat. Boleh dibaca di sholat. Nabi bilang, ini nuhitu an aqra'ul Quran sajidan aw raki'ah. Saya dilarang untuk membaca Quran dalam keadaan raki'an atau sajidah, ruku atau sujud. Padahal kan boleh dibaca di sholat. Ini Quran. Tapi karena di ruku ada bacaannya, tidak boleh baca Quran. Di sujud ada bacaannya, tidak boleh baca Quran. Begitu. Allah. Baik, syukur Ustaz. Kita masih memiliki waktu sekitar 7 menit. Mungkin adil kalau saya bacakan pertanyaan dari seorang jamaah perempuan pada kali ini. Di pertanyaan 2 pertanyaan lalu. Dan ini akan bergeser dari pokok bahasan. Pertanyaannya begini Ustaz. Ustaz akhwat dalam kurung janda sering baku chat sama suami orang sampai bertahun-tahun lamanya dan akhirnya menikah. Apakah akhwat itu adalah pelakor? Masya Allah. Iya. Tergantung Mbak. Kalau dia rebut suaminya orang tanpa ada izin dia rebut saja. Dia mau piringnya orang diganti. Pelakor. Iya, tidak diragukan itu. Tapi kalau dia baik-baik, dia izin sama istri pertamanya dan diizinkan, tentunya bukan pelakor. Iya, dia tergantung Pak. Baik, alhamdulillah syukur Ustaz. Kepada akhwat yang satu. Kita tolong. Cek. Bisa berdiri Ustaz? Berdiri Ustaz. Mau izin sebelumnya, semoga tidak ada yang tersinggung karena di sini tidak ada. Jadi hal-hal sebelum sholat tadi kita bahas, saya pernah dengar hadis Nabi soal janganlah mendekati masjid yang bau-bau kalau masjid seperti ini. Nah zaman sekarang kan baunya lebih berkembang Ustaz. Jadi kira-kira itu hukumnya seperti apa dan bau-bau seperti apa saja itu yang seharusnya orang sadar diri seperti itu terus tidak usah ke masjid begitu Ustaz. Dan sikapnya kalau kita di sebelahnya terganggu sholat, bagaimana menegurnya Ustaz? Baik. Jadi memang dalam hadis Nabi SAW, beliau katakan, man akala min hadis syajarah, siapa yang memakan dari pohon ini, dan beliau tunjuk pohonnya maksudnya al-basal wa taum, bawang merah dan bawang atau bawang putih. Fala yaqrabanna masjidana, kata Nabi, jangan mendekat ke masjid kami. Artinya orang yang memiliki memakan bawang merah ataupun putih, maka dianjurkan untuk mengakhir dari masjid. Karena Nabi larang hal tersebut. Demikian pula seluruh bau yang semisal dengan itu atau yang lebih dari itu. Semuanya dikiaskan. Iya, habis makan durian, tidak boleh, karena lebih parah daripada bawang. Iya, atau habis merokok. Iya, habis merokok. Merokok baunya gimana? Lebih enak dari bawang atau lebih parah? Kan begitu. Ya jangan mendekat ke masjid kalau habis merokok. Harus kita bersihkan mulut dulu. Harus bersihkan mulut dulu. Demikian pula yang punya bau badan berlebihan bahkan. Kalau memang bau badannya berlebihan, dia mandi dulu.
atau pakai hal-hal yang menghilangkan bau badannya. Pernah dulu para sahabat datang dari kampung-kampung masjid sholat, sehingga menimbulkan bau di masjid. Nabi katakan, lawit tasaltum liyaumikum hada, sekiranya kalian mandi kalau perkumpulan seperti ini, untuk hari yang seperti ini. Jadi Nabi anjurkan bahkan di bau badan. Di bau badan. Dan yang menjadi anggapan itu bukan kita, karena kalau kita sendiri yang cium, kita seperti orang yang tinggal di samping got, tidak ada lagi baunya. Jadi bukan kita, enggak ji, bukan. Tapi orang tanya, saudara gimana? Enak jatuh. Kita tanya. Kalau orang merasa tidak enak, terganggu, jangan, kita mengakhir dulu. Itu termasuk udzur untuk tidak hadir jamaah. Apaan itu termasuk udzur untuk tidak hadir jamaah. Iya, harus kita hilangkan. Seperti itu, wallah. Ya, masih ada 2 menit. Siapa tahu ada di antara kita yang silakan Pak Hadi berdiri langsung. Waalaikumsalam. Beberapa dasar dan ini. Yang pertama adalah bulan kita sholat itu adalah doa. Dalam doa sholat itu ada kalimat doa. Nah, dalam hadis Rasulullah, maka kita terus bahwa satu kisah ada seorang yang melakukan perjalanan, kemudian berdoa, kemudian Nabi menyebut doa dari kenapa? Karena dia memakan makanan yang haram. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan bahwa di situ ada dalam ayat 25 itu dibahaskan tentang riba. Nah, di masyarakat kita ini setiap kegiatan kita itu bahkan bangun tidur kita kemudian sampai tidur itu tidak luput dengan riba kan. Kita meminjam apa kita biar kajian-kajiannya Ustaz Berbagi itu membahas tentang itu jadi saya langsung saja bagaimana dengan doa-doa kita dalam sholat selama kita konsumsi harta yang haram itu gimana? Apakah diterima gimana? Kalau syaratnya itu sudah disampaikan syarat itu ya. Persoalannya adalah doa-doa yang ada. Baik. Seperti yang kita tahu, Pak. Kita sudah aman, kan? Sudah kita tahu bahwa siapa yang makan yang haram, minum yang haram, tentunya kan doanya tidak diterima. Doanya tidak diterima doanya. Itu kan sudah jelas hadis. Jelas hadisnya. Cuman kan alhamdulillah sholatnya juga tetap sah. Orang yang pencuri, pemakan riba, sholatnya sah. Dia berdosa karena mencuri, dia dosa karena makan riba, kan begitu. Tapi sholatnya sah. Masalah doa itu umum. Bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam sholat. Tidak diterima doa. Selama memakan yang haram atau meminum yang haram. Tapi bukan berarti dia tidak berdoa. Berdoa saja. Berdoa saja. Iblis saja yang durhakanya bukan main. Dia meminta kepada Allah dan dikabulkan. Namanya kita tetap besar harapan. Tetap tinggi harapan doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita tadi kajian rutin yang telah diantar ke kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil sebagai sebuah pelajaran untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kepada Bapak Ustaz seluruh jamaah menyampaikan ucapan